Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @michka0619. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Danau Perumahan Klaster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer, nama klaster yang dimaksud dan narasumber sangat dirahasiakan. Nama-nama karakter disamarkan. Kami tidak akan berkomentar atau menanggapi atas pertanyaan dan juga dugaan para pendengar. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Halo Mas Rai, apa kabar? Sapa saya. Elo, kabar baik gua. Baru kelihatan nih bro, kemana aja? Jawabnya lalu balas bertanya. Iya mas, keliling kemana-mana, akhirnya balik kandang juga nih. Biasalah kehidupan, jawab saya sambil terkekeringan. Siang itu saya sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor berboncengan bersama teman. Sudah 5 bulan terakhir saya bantu-bantu di CV-nya yang bergerak di bidang kontraktor sebagai freelance. Saya punya sedikit keahlian di bidang review dokumen legalitas dan manajemen resiko. Sasaran saya dan teman saya siang itu adalah meninjau langsung ke sebuah proyek perumahan klaster terkait rencana pekerjaan pengecoran jalan dan juga parit atau udij. Memang belum tentu kami yang mendapat pekerjaannya. Masih harus mengadakan pendekatan kepada pihak developer klaster tersebut. Namun tidak ada salahnya toh melihat-lihat terlebih dahulu. Perumahan klaster itu terbilang masih baru. Mereka mulai menjual unit di pertengahan tahun 2016. Awalnya developer hanya menjual perumahan model townhouse yang hanya terdiri 14 unit rumah. Ternyata laris manis dengan cepat. Akhirnya mereka membebaskan lahan yang tidak jauh dari lokasi townhouse untuk membangun perumahan tipe klaster. Mas Rai, yang saya sapa itu adalah teman satu komplek perumahan dengan saya. Dia di perumahan klaster itu bekerja sebagai security atau satuan pengamanan. Usianya terpaut 10 tahun di atas saya. Saya sendiri baru sebulan ini pulang ke kota di mana saya dibesarkan setelah mengelana ke beberapa kota mencari penghidupan. Siang itu saya menghampiri Mas Rai yang sedang bertugas jaga di pos gardu depan. Lalu 3 orang bocah kecil seumuran usia sekolah dasar berjalan ke arah gerbang perumahan. Ayo, mau pada kemana ini? Sana-sana pulang. Mau ke bapak om, di sana lagi mancing. Jawab seorang dari mereka memberi alasan sambil menunjuk ke arah parit aliran air sekitar 500 meter dari pos gardu depan. Gak ada. Ayo sana pada pulang. Serga Mas Rai menghalau bocah-bocah itu. Bocah-bocah itu pun mengeloyor pergi. Loh, kemana mas? Kok gak boleh masuk? Tanya saya heran. Sebenarnya boleh, asal ditemenin sama orang yang tuan. Tapi kalau gak ada yang nemenin, gak boleh. Gak mau kecolongan lagi kita, papar Mas Rai. Saya memang pernah mendengar kabar bahwa beberapa tahun lalu ada anak kecil tewas tenggelam di danau buatan perumahan klaster itu. Tapi saya baru tahu bahwa akibat peristiwa itu saat ini anak-anak seumuran SD atau banter kira-kira usia 11 tahun dilarang masuk ke wilayah perumahan. Sementara ini perumahan klaster tersebut baru terdiri dari satu blok unit-unit rumah yang sudah ditinggali. Lahan calon rumah-rumah perumahan itu masihlah luas. Danau itu sendiri terletak di tengah-tengah lokasi lahan perumahan. Sebenarnya ada 3 lubang, namun ada satu yang cerukannya paling lega dan dalam hingga akhirnya membentuk danau. Bukan kecelakaan biasa. Penunggu sini marah kayaknya. Ibu Mas Rai. Penunggu mas? Tanyaku merasa ganjil. Lalu Mas Rai mulai bercerita bahwa sebenarnya danau itu bukan danau yang sengaja dibuat untuk keperluan estetik perumahan.
melainkan galian untuk tanam material keperluan membangun perumahan. Dalam rangka penghematan, pihak developer memutuskan mengambil sebagian material tanah dari lokasi lahan perumahan itu sendiri. Suatu hari saat menggali tanah dengan menggunakan mesin eksavator, pada kedalaman tanah yang sudah membentuk lubang yang cukup dalam, ikut terangkut pula sepasang ular sanca ukuran besar. Kondisi kedua ular itu tersangkut garpu kantung atau buket pengeruk dalam keadaan mati. "Sebentar mas, itu ular sanca gede, mati, di dalam tanah?" tanya saya heran. Karena setahu saya ular sanca hidupnya tidak di dalam tanah, melainkan di permukaan tanah. Ada juga memang yang hidup di dalam goa dan di lubang dalam tanah, tapi tidak di kedalaman sekitar 5 meter di dalam tanah. Mas Rai menekankan kembali keterangannya, berusaha meyakinkan saya. "Loh, terus dari mana bisa tahu kalau itu ular sepasang?" tanya saya masih merasa ganjil. "Karena dua ular itu posisinya waktu keangkat dempetan gitu, nempel," jawab Mas Rai sambil menempelkan kedua jari telunjuknya mendeskripsikan. "Terus dikemanain mas ularnya?" lanjut saya bertanya. "Dibuang, katanya sih, tapi nggak tahu dibuang kemana, mungkin juga dikubur. Gue juga nggak lihat pas kejadian ular keangkut, belum mulai gawe. Gue diceritain tukang kuli-kuli proyek," papar Mas Rai. Lubang galian tanah itu pun dikarenakan diguyur hujan terus-menerus, lama-kelamaan menampung airnya sehingga membentuk danau. Atau boleh jadi juga dikarenakan dahulu di lahan itu merupakan area rawa-rawa, sehingga air tanah masih banyak terkandung di dalamnya, sehingga proses pembentukan danau bisa terjadi. Petang sekitar pukul 3 sore itu, 3 orang bocah laki-laki sedang bermain di sekitar danau. Sebagai catatan, air danau berwarna tidaklah jernih, melainkan keruh kecoklatan. Mereka bermain lempar batu. Siapa yang lemparannya terjauh, dialah pemenang. Setelah beberapa putaran lemparan, salah seorang dari mereka merasa sanggup melempar batu paling jauh, bahkan bisa sampai ke sisi danau seberangnya, melampaui lebar danau. Ia lalu mengambil ancang-ancang mundur 5 langkah, kemudian berlari kecil menuju posisi awal dengan maksud akan melepas batu. Rupanya dia berpikir akan mendapatkan daya lempar lebih kuat dengan cara demikian. Namun tidak dinanya, dia malah terpleset dan tercebur ke danau dikarenakan tanah sekitar bibir danau licin. Si bocah yang masuk danau itu terlihat berusaha menggapai pinggiran danau dengan gerakan kecipakan yang terlihat asal dikarenakan panik. Anehnya tubuhnya malah bergerak menjauh dari pinggiran danau. Seorang temannya melihat temannya yang tercebur itu nekat mencemplungkan diri ke danau dengan maksud hendak menolong. Lalu ia terlihat bisa bergerak berenang mendekati temannya yang kecipakan panik. Kemudian ia merangkul temannya. Namun dikarenakan bocah si penolong juga belum handal, berenang sambil merangkul teman membuat dia sendiri kepayahan. Terlihat dua bocah itu timbul tenggelam berdua. Posisi mereka tidaklah terlalu tengah, sudah sekitar 3 meter dari pinggiran danau. Si bocah penolong mendorong temannya itu sehingga tubuhnya semakin dekat ke pinggir danau. Kemudian ia berhasil meraih semak-semak rerumputan yang tumbuh di pinggiran. Lalu teman yang satunya membantu menarik sehingga dia akhirnya bisa keluar dari air. Tidak lama kemudian kedua bocah itu menyadari bahwa seorang temannya masih di danau. Namun saat perhatian mereka kembali ke danau, mereka tidak melihat keberadaan temannya itu. Ah! Teriak mereka berdua memanggil-manggil temannya. Yang dipanggil tidak menyaut, raib begitu saja. Kini mereka berdua bertangisan di bibir danau, khawatir dan takut sesuatu yang buruk menimpa temannya. Kedua bocah itu lalu berlari ke arah depan dengan maksud menghampiri pos gardu security. Saat itu yang sedang tugas jaga di pos adalah Pak Jono, pimpinan security. Saat kedua bocah panik itu melaporkan apa yang terjadi, dengan sigap Pak Jono berlari menuju danau. Kedua bocah itu berlari mengikuti. "Di mana tadi keceburnya?" tanyanya kepada kedua bocah itu. "Di sana, Pak," kata seorang bocah menunjuk ke satu lokasi. Lalu mereka menghampiri lokasi yang dimaksud. Pak Jono melepas sepatu dan mengeluarkan telepon genggam dari saku celananya, kemudian diletakkan di pinggir danau lalu terjun ke danau. Pak Jono menyelam, kemudian muncul di permukaan untuk mengambil nafas, kemudian kembali menyelam. Begitu terus, setidaknya 5 kali di radius sekitar bocah tenggelam
sebagaimana penuturan kedua teman bocah tenggelam itu. Tapi sia-sia, ia tidak menemukan si bocah. Pak Jono lalu berenang menepi. Ia naik kembali ke pinggir danau. Kemudian meraih telepon genggamnya. Ia menghubungi Mas Rai. Tidak lama kemudian Mas Rai datang bersama beberapa orang lainnya. Ada bersamanya beberapa tukang kuli proyek. Kemudian Pak Jono kembali masuk ke dalam air. Kali ini bersama dua orang lainnya. Mereka meluaskan lokasi pencarian. Mas Rai tidak turut menceburkan diri. Dia mengelilingi danau beberapa kali dengan harapan melihat tanda-tanda bocah yang tenggelam. Mas Rai kemudian menghampiri kedua bocah tadi. Ia menanyakan beberapa hal, di antaranya di mana rumah mereka. Apakah kenal dengan orang tua temannya yang tenggelam itu? Ternyata memang mereka tinggal berdekatan di pemukiman sekitar proyek perumahan klaster. Istilahnya di kampung sebelah. Lalu Mas Rai menyarankan agar mereka memanggil orang tua dari bocah yang tenggelam. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bocah-bocah yang diminta Mas Rai untuk memanggil orang tua bocah yang tenggelam sudah berada di lokasi danau. Adalah si ayah bocah yang tenggelam bersama beberapa orang lain, menyertai mendatangi danau di mana dilaporkan anaknya tenggelam. Si ayah dan orang yang menyertainya kemudian memanggil-manggil nama anaknya, berharap anaknya menyahutnya, namun tidak ada sautan jawaban dari si anak. Kemudian si ayah ikut terjun ke danau mencari anaknya. Sama seperti Pak Jono, ia berenang ke sana kemari dan menyelam kemudian muncul kembali ke permukaan sambil sesekali memanggil nama anaknya. Namun sia-sia, si bocah tenggelam seolah lenyap. Menjelang waktu maghrib, pencarian di danau dihentikan. Cahaya matahari sudah semakin redup. Mereka yang menceburkan diri ke danau mulai naik ke pinggiran danau. Ayah si bocah tenggelam juga naik. Ia lalu duduk lunglai. Sambil menangis terseduh, ia coba lagi memanggil-manggil nama anaknya. Di mana kamu, Nak? Tidak lama kemudian azan maghrib mulai berkumandang bersaut-sautan dari toa masjid maupun musola yang ada di sekitar proyek perumahan klaster. Semua yang berada di danau menjadi murung, terdiam membisu atas tragedi sore itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh satu pemandangan. Dua pasang telapak kaki menyembul ke permukaan danau. Itu dia, sontak Pak Jono. Mana? Tanya si ayah kepada Pak Jono. Pak Jono menunjuk pada satu titik sekitar 5 meter dari pinggir danau, di posisi mereka semua berada. Setelah melihat pula, tanpa berpikir panjang si ayah kembali terjun ke danau. Ia berhasil meraih jasad anaknya, kemudian dibawanya ke pinggir danau. Bocah tersebut sudah tidak bernyawa. Jasadnya sudah terlihat membiru. 3 hari kemudian, sekitar pukul 4 sore, keluarga si bocah yang tenggelam menyambangi danau. Mereka bermaksud hendak mengirimkan doa dan menaburkan bunga di danau yang merenggut nyawa A. Yang hadir lebih dari 10 orang. Turut pula beberapa anak kecil yang nampak sebaya dengan almarhum A, mungkin adik atau kakak atau sepupunya. Pak Jono dan Mas Rai turut serta juga. Setelah doa dan tabur bunga dilaksanakan, mereka semua pun bersiap kembali pulang. Namun belumlah jauh dari danau terjadi hal yang mengejutkan, membuat siapapun yang berada di sana saat itu merasa ngeri. Seorang bocah perempuan tiba-tiba berteriak histeris. Si bocah perempuan itu terus-terusan berteriak histeris seolah ketakutan. Tidak lama kemudian tubuhnya lunglai pingsan. Orang tua yang berada di situ lalu memapa si bocah, bermaksud memindahkannya ke tempat yang lebih nyaman. Namun tidak dinyana, bocah perempuan itu siuman. Namun kali ini sorot matanya yang terlihat merah menatapi semua yang berada di sekelilingnya dengan tatapan tajam. Ia lalu tertawa terbahak-bahak. Semua orang dibuat nyalinya kecut. Yang lebih mengejutkan adalah suara bocah perempuan itu berubah menjadi suara laki-laki dewasa yang terdengar parau. Ia mengatakan sesuatu dengan nada ancaman. Kalian sudah berani-berani merusak tempat kami. Kami akan menuntut ganti. Kami ingin nyawa anak perempuan seumur anak ini. Setelah mengucapkan itu, si bocah perempuan kembali berteriak histeris, namun dengan suara aslinya. Kemudian kembali tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, pihak developer menanggapinya dengan proporsional. Menganggap bahwa kejadian itu tidak lebih dari musibah, namun juga mempertimbangkan pandangan dari sisi klinik sebagai masukan saran tindakan yang mungkin perlu diambil.
Namun demikian interaksi dengan mereka yang tidak kasat mata tidak berhenti sama sekali. Meski tidak setiap malam, namun ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Mereka seolah terus menyampaikan bahwa kami ada di sini. Saat itu malam Jumat, Mas Rai kena giliran tugas malam. Waktu tugas security di perumahan klaster itu memang dibagi dua waktu, pergantian tim atau shift, yakni shift pagi dari pukul 8 sampai pukul 8 malam, dan shift malam dari pukul 8 sampai pukul 8 pagi. Tiap tim terdiri dari 3 personel. Mas Rai berjaga di gardu pos depan blok perumahan. Dia hanya sendirian saja di gardu. Dikarenakan perumahan klaster itu baru membangun satu blok perumahan, makanya personel yang dikerahkan belumlah banyak. Suasana malam itu hujan tipis. Gemercik airnya terdengar lembut menyentuh semak-semak kerumputan juga dedaunan. Lampu penerangan baru terpasang di dekat gardu pos security dan akses jalan aspal perumahan. Sedangkan akses jalan aspal yang menuju ke arah danau belum dipasang sehingga gelap gulita. Demikian pula pada semak-semak yang masih mendominasi perumahan klaster itu, hanyalah cahaya remang dari lampu di atas gardu pos security. Ditemani musik dangdut dari pemutar musik pada telepon genggamnya, Mas Rai mencoba membunuh sepi. Ia lalu mengintip jam tangannya, sudah pukul 2 dini hari. Ia lalu membakar rokoknya dan menyeruput kopi sasetan dari gelas plastiknya. Ia sudah tersugesti bahwa nikotin dan kafein dapat memicu adrenalin dalam tubuh yang dapat menanggulangi rasa kantuk. Dan itu memang manjur. Mas Rai berhasil mengalahkan kantuknya. Matanya terasa terang benderang terbuka lebar. Hanya saja masalahnya, dia gagal mengalahkan pikiran iseng karena tidak ada kawan mengobrol. Pikirannya jadi kemana-mana. Bodohnya Mas Rai saat itu, ia berpikir bagaimana wujud penunggu area proyek perumahan klaster itu. Dia bergumam kecil, coba tunjukin wujud kalian ke gua. 5 menit pertama tidak terjadi apa-apa. Hanya terdengar rintik hujan dan nyanyian jangkrik. Kemudian saat pandangannya menyapu ke akses aspal yang menuju danau, ia melihat seseorang sedang berjalan menujunya. Awalnya terlihat seperti siluet atau gambar bayangan. Sosok itu terlihat berjalan tertatih pincang. Mas Rai memincingkan matanya, mencoba memperjelas tangkapan matanya. Langkah-langkah orang yang berjalan itu meskipun berjalan serampangan karena pincang, namun jelas bahwa dari derapnya ia mengenakan sepatu boot. Sosok itu berjalan semakin mendekat ke arah gardu pos. Batas pendar cahaya mulai dapat menerangi bagian pinggang ke bawah. Mas Rai terpaku menatap sosok yang sedang berjalan menghampirinya itu. "Siapa ya?" hardik Mas Rai kepada sosok yang kini diam berdiri di hadapannya. Namun sosok itu seolah mengambil jarak beberapa meter dari gardu. Kini cahaya mulai dapat menyinari bagian perut dan sedikit bagian dadanya. "Sosoknya gimana, Mas?" tanya saya. "Gua coba tanya lagi tuh, bro." Siapa kamu?" pungkas Mas Rai. "Diem aja itu, gue tanya. Gak gerak, gak bersuara," lanjut Mas Rai. Akhirnya Mas Rai terpikir meraih lampu senter untuk menyorotinya. Cahaya sorot dari lampu senter memperjelas penampakan sosok itu. Mas Rai menggambarkan pakaiannya adalah seragam serdadu pejuang kemerdekaan era perang melawan Belanda tahun 40-an. Terlihat sobekan pada beberapa bagian. Dan benar seperti dugaan, sosok itu mengenakan sepatu boot tentara zaman dulu. Awalnya Mas Rai berpikir tidak sopan mengarahkan cahaya ke bagian wajah orang dengan sorot lampu senter. Namun dikarenakan sosok yang menghampirinya itu misterius dan ketika ditanya hanya diam saja, Mas Rai mulai mengarahkan cahaya sorotnya ke bagian atas. Hampir saja Mas Rai melompat terkejut saat cahaya tepat menyoroti bagian kepalanya. Ternyata kepala sosok itu tidak ada, alias buntung. Di bagian dada atasnya terlihat basah merah darah, menodai sekitar kerah dan lehernya terlihat koyak sehingga ada bagian daging mengelupas yang terlihat. Mas Rai mundur 2 langkah, namun dia berhasil menguasai diri. Ia mengucap istighfar, mencoba bertahan pijakan pada kedua kakinya untuk tidak berlari meninggalkan gardu karena ketakutan. Lalu ia berdoa sebisanya. Kini senternya ia matikan, tidak lagi ia soroti sosok itu.
Mereka berdua seolah saling menatap namun tanpa kata yang dapat terlontar. Tak lama kemudian sosok itu membalik kanankan tubuhnya. Ia berjalan tertatih lagi ke arah kegelapan. Ke arah ia semula berjalan, ke arah danau itu. Sosok itu pun hilang ditelan pekatnya gelap. Pernah juga bro, pas jaga siang nih, ada ibu-ibu penghuni perumahan manggilin gua. Mas Rai melanjutkan ceritanya. Mas, tolong mas, ada ular di rumah saya takut mas, kata si ibu itu. Lalu Mas Rai menghampiri rumah si ibu. Kata si ibu ularnya di ruang depan, terakhir terlihat di bawah sofa. Lalu Mas Rai menyungkurkan tubuhnya seperti posisi sujud. Ia mengintip celah kosong sofa, mencari ular itu. Namun ular itu tidak terlihat di situ. Semua bagian rumah sudah dicari, namun ular itu tidak nampak. Tinggal satu bagian rumah yang belum diperiksa, yakni kamar mandi. Benar saja, ular itu diam melingkar di dekat kakus. Itu adalah ular belang, atau sering disebut ular weling. Belangnya hitam putih selang-seling, termasuk ular yang bisanya berbahaya. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak dapat dikatakan kecil. Panjangnya sekitar semeter kurang. Mas Rai tidak paham cara menangani ular ala pawang ular sebagaimana si Panji petualang. Ia tidak berani menangkap hidup-hidup ular itu untuk kemudian diamankan. Satu-satunya cara untuk mengenyahkan ular itu dalam benak Mas Rai adalah dengan cara dibunuh. Lalu Mas Rai minta diambilkan tongkat kayu. Dikarenakan tidak ada, si ibu pemilik rumah mengambilkannya sapu ijuk dengan gagang tongkat kayu dan juga gagang kayu untuk mengepel lantai. Tidak apalah, pikir Mas Rai, yang penting dapat digunakan untuk menyabet tubuh ular dari jarak yang cukup aman. Mas Rai meraih gagang tongkat sapu kemudian mengayunkannya ke tubuh ular dan tepat mengenai bagian tengah tubuh ular itu. Ular itu terlihat bergerak menggeliat dan mengeluarkan suara desis. Namun Mas Rai seolah tidak memberinya kesempatan bergerak banyak. Hantaman demi hantaman menghujam tubuh ular sampai-sampai ular itu tidak bergerak, mati. Tubuh ular itu lemas lunglai bagaikan seutas tali saat dicantolkan ke batang kayu. Ketika Mas Rai mengangkatnya untuk kemudian dibuang ke semak belukar yang jaraknya cukup jauh dari perumahan. Terus aman dong mas, ularnya udah dibuang? Tanya saya setelah mendengar kisah pembunuhan ular itu. Aman apaan? Kata Mas Rai menyangga. Saat berkata demikian mimiknya terlihat antara ingin marah tapi juga malu. Jadinya terlihat lucu. Gua gak mandi 3 hari. Lah, kok bisa begitu urusannya mas? Tanya saya sambil terkekeh. Lalu Mas Rai menyambung. Gak tahu kenapa ya bro, sore pas pulang ke rumah, gue jadi kayak ngelihat ular belang ada di mana-mana di rumah gue. Oh gue halu, gak tahu parno atau kenapa lah. Di teras gue ngelihat ular, di bangku depan TV gue ngelihat ular, di kasur gue ngelihat ular, malahan di meja makan gue lihat juga. Parahnya pas mau mandi nih, itu ular ada juga di bawah WC. Gila, stres banget gue. Makanya gue gak mandi 3 hari, cuci muka doang, buru-buru itu juga. Anak bini gue aja sampai bingung lihat kelakuan gue, sampai pada mastiin ke gue, gak ada ular pak, gak ada. Urainya seru. Setelah 3 hari penglihatannya akan ular di tiap sudut rumahnya, akhirnya hilang sama sekali. Kalau penampakan kayak kuntilanak itu ada mas? Tanya saya. Belum sih, tapi jangan sampailah. Jawabnya membantah pertanyaannya sendiri. Kemudian ia menyambung. Tapi kalau suara perempuan kayak nangis lumayan sering tuh. Kedengarannya jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Nangisnya nyayat hati banget dengernya. Sama suara anak-anak kecil kayak pada main kejar-kejaran juga ada tuh. Kemudian Mas Rai menambahkan bahwa selain terdengar suara-suara aneh yang asalnya tidak jelas dari mana, pada malam-malam tertentu kerap juga tercium bebauan. Berganti antara bau bunga melati dengan bau amis hanyir. Saya menanyakan Mas Rai mengapa akhirnya pihak developer sampai melarang keras anak-anak masuk area proyek perumahan klaster itu, apalagi bermain dekat-dekat danau jika tidak didampingi orang dewasa. Dia memaparkan bahwa ternyata ada korban tewas lagi. Kali itu kejadiannya hari Minggu saat pagi menjelang siang sekitar pukul 10, dan kali itu juga Mas Rai lah yang sedang berjaga di gardu pos.
Ia melihat 4 orang bocah laki-laki sedang bersepeda menuju ke arahnya. Saat itu belum ada larangan anak-anak masuk area proyek perumahan. Mas Rai melihat ketiga anak itu saat melewati gerdu pos, ceria bersenda gurau, kecuali yang seorang. Ia bersepeda berjarak sendiri sedikit di belakang ketiga temannya. Mas Rai sempat memperhatikan anak yang seorang itu. Wajahnya nampak murung. Dia bersepeda sambil sesekali menunduk dan hanya diam saja. Meskipun pemandangan itu menggelitik pikiran Mas Rai, namun kemudian dia berpikir, namanya juga anak-anak, biasa bertengkar sama temen, palingan ntar juga balikan lagi. Keempat anak-anak itu pun berlalu menuju ke danau. Selang 1 jam kemudian 2 bocah yang barusan melewati gerdu menghampirinya lalu dengan sedikit histeris menyampaikan bahwa temannya tenggelam di danau. Mas Rai dengan sigap segera berlari menuju ke danau. Di tepi danau terlihat temannya yang seorang sedang memanggil nama seseorang lagi, sobatnya yang tenggelam. Waduh, kejadian lagi, gumam Mas Rai. Lantas Mas Rai memanggil rekan security yang lain untuk segera menuju ke danau. Mas Rai enggan menceburkan diri karena dirinya tidak bisa berenang. Tidak lama kemudian rekan security-nya datang ditemani 2 orang kulit tukang yang sedang membangun rumah. Sama seperti kejadian sebelumnya, mereka menceburkan diri, berusaha menemukan si bocah yang tenggelam. Namun yang dicari seperti hilang di telan danau. Mas Rai memperhatikan ketiga bocah laki-laki itu. Ternyata yang tenggelam adalah bocah yang terlihat murung saat tadi melewati gerdu. Konon, gelagat yang tidak lazim adalah pertanda saat-saat menjelang kematian seseorang. Menurut keterangan ketiga anak bocah itu, mereka sedang bermain perahu-perahuan dari daun kering. Perahu daun si korban berlayar sedikit menjauh dari bibir danau, lalu si korban hendak meraihnya dengan menggunakan kayu. Entah bagaimana kejadiannya, dia terpeleset masuk ke dalam danau, lalu tenggelam setelah meronta-ronta sebentar. Sama juga dengan kejadian sebelumnya, pencarian si bocah tenggelam dengan cara menyelami dan menyisir pinggiran danau keruh itu sia-sia. Namun lagi-lagi kejadiannya mirip dengan yang pertama. Setelah azan zuhur berkumandang, sepasang kaki menyembul begitu saja ke permukaan danau. Itu adalah jasad si bocah yang tenggelam. Sampai saat ini pihak developer belum mengambil tindakan dengan memanggil orang pintar atau tindakan paranormal yang secara khusus untuk menangani persoalan permintaan tumbal itu. Mereka berpikir itu akan terlalu menarik perhatian yang dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk pemasaran perumahan klaster. Maka sementara ini tindakan mereka adalah dengan menginstruksikan kepada jajaran security untuk melarang keras anak-anak tanpa pengawasan dan dampingan orang tua masuk ke area proyek perumahan, apalagi bermain di sekitar danau maut itu. Sebenarnya instruksi itu secara tersirat juga sebagai tindakan pencegahan agar jangan sampai permintaan nyawa seseorang bocah perempuan dari penunggu danau terpenuhi. Dikhawatirkan apabila permintaan tersebut belum terlaksana, maka korban nyawa anak-anak akan terus berjatuhan, sampai akhirnya didapati nyawa anak perempuan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.